Pemirsa, kemacetan yang mendera Jakarta semakin parah. Kemacetan ini menjadi lebih panjang pasca pemberlakuan sterilisasi jalur bus Transjakarta. Sementara sarana dan juga infrastruktur busway atau Transjakarta ini belum tuntas sepenuhnya. Kemacetan panjang seperti ini menjadi pemandangan yang semakin sering ditemui di ibu kota. Untuk menempuh jarak sekitar 2 km, tak jarang warga harus berjibaku dalam macet dan menghabiskan waktu hingga 30 menit lebih. Kemacetan belakangan semakin parah pasca sterilisasi jalur bus Transjakarta yang diberlakukan. Upaya sterilisasi jalur bus Transjakarta memang digenjot Pemprov DKI Jakarta. Salah satu caranya dengan rencana pemberlakuan denda bagi penerobos jalur khusus ini senilai Rp500.000 bagi motor dan Rp1 juta bagi mobil. Sedianya akan ada 1.000 bus Transjakarta yang didatangkan terkait program transportasi massal yang digulirkan pemerintah. Namun hingga kini jumlahnya belum mencapai target awal. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menampik kemacetan parah yang muncul akibat program sterilisasi busway. Namun ia berkukuh, penting dilakukan agar warga terbiasa disiplin karena hal itu memang sudah seharusnya. Persiapan dong, masa busnya datang baru sterilisasi? Tapi itu aturan loh ya, bahwa itu memang jalur untuk bus, untuk busway. Ya meskipun busnya nggak datang pun itu tetap harus steril. Masa harus ya sementara diperbolehkanlah melanggar, masa gitu ya nggak bisa dong. Ini masalah tertib hukum, masalah tertib lalu lintas. Jokowi mengatakan rencananya ratusan bus Transjakarta akan didatangkan November dan Desember tahun ini. Jika jumlahnya sudah lengkap, diharapkan masa tunggu bus Transjakarta maksimal 3 menit. Tim Liputan Metro TV. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap menerima kemarahan warga karena kemacetan yang semakin parah akibat kebijakannya mensterilkan jalur bus Transjakarta. Ahok bahkan mengaku tidak peduli meski kebijakannya itu tidak populis dan tidak menguntungkannya secara politis. Merasa kita belum kerja kalau belum buat steril itu busway. Nah jadi kita udah nggak pikirin konsekuensi politik. Ya mungkin warga akan lebih marah karena tambah macet. Tapi setelah itu kan mungkin akan lebih senang dia. Walaupun kami rugi ya kalau kita pikir pemilu tinggal April tahun depan. Harusnya kan diundur aja kan. Mulai tindakannya habis pemilu gitu loh. Itu namanya orang politik. Sekarang kita nggak berpikir orang politik lah, kita berpikir secara profesional aja. Tujuan pemerintah melakukan sterilisasi jalur bus Transjakarta adalah untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tentu saja warga akan bersedia pindah jika kondisi angkutan umum sudah aman dan nyaman. Namun, aman dan nyamankah angkutan umum kita? Harus diakui, kondisi transportasi di Jakarta saat ini masih jauh dari rasa aman dan nyaman. Sopir bus yang sering kebut-kebutan, serta bus yang berhenti sembarangan merupakan gambaran carut-marutnya transportasi di Jakarta. Untuk mengatasi masalah itu, sejumlah cara akan ditempuh Pemprov Jakarta. Salah satunya dengan menggabungkan jalur Transjakarta dengan angkutan umum lain, seperti Metro Mini dan Kopaja. Nantinya rute sejumlah bus juga akan diintegrasikan ke rute bus Transjakarta. Selain menyatukan jalur bus Transjakarta dengan angkutan umum, tiket Transjakarta juga akan dibuat dengan model e-ticketing, di mana kertas karcis digantikan dengan kartu prabayar, sehingga penumpang tidak perlu membawa uang tunai. Rencana Pemprov DKI Jakarta membenahi transportasi direspon positif warga dan sopir bus. Untuk kepentingan umum ya setuju sekali gitu ya, nggak setuju. Yang penting ada. Emang kalau untuk masyarakat ya demi kebaikan masyarakat sangat setuju. Bagus sih program itu supaya lebih tertib, terus supir-supir angkutan umumnya juga nggak terlalu kayak buru-buru gitu. Kita terserah aja mana aja baiknya, yang penting enak aja udah. Kita nari juga enak, sewa juga enak, jadi sama semuanya saling menguntungkan aja. Jika fasilitas angkutan umum sudah aman dan nyaman, warga tentunya tidak ragu lagi untuk menggunakan transportasi umum kemana saja dibanding berkendaraan pribadi.
Semoga saja rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman, dan juga terjangkau serta bisa mengurai kemacetan bisa segera terrealisasikan untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, Vini Auliani, Awaludin, Metro TV. Pemirsa, 1 pekan program sterilisasi jalur bus Transjakarta diberlakukan diiringi dengan semakin macetnya jalanan di ibu kota. Niat baik pemerintah DKI ini justru disambut keluhan warga pengguna jalan. Nah, sampai kapan warga harus bersabar dengan macet Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada Wagub DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat sore, Pak Basuki. Selamat sore. Ya, saya panggilnya Pak Ahok aja. Pak, ini masyarakat ini sudah mulai mengeluhkan, Pak, mengenai kemacetan yang 1 minggu ini dirasakan semakin parah. Apa jawaban dan juga penjelasan Anda terhadap masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya? Ya, kalau kita mau ya tentu kita harapkan jalurnya busway lancar, jalur yang kendaraan juga lancar kan. Tapi kan tidak mungkin kita bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Kalau dua-duanya macet, lebih baik kita pilih salah satu lancar. Nah, kalau kita pilih yang lancarnya adalah kendaraan pribadi, Anda mau bangun jalan berapapun tidak cukup. Satu hari itu tambah ratusan, kalau tambah motor ribuan kendaraan. Jadi salah satu ya harus yang umum ini yang kita buat lancar. Itu yang kita lakukan. Dan ini juga 17 poin yang ditetapkan oleh pusat dengan kebijakan dengan Pemda DKI bahwa salah satu ya sterilisasi jalur busway. Oke. Kalau Anda punya cara yang lebih baik dari ini, kasih tahu saya saja. Oke, Pak Ahok, dengan kemudian kemacetan yang bisa dikatakan luar biasa ini, saya pun menjadi korban kemacetan Jakarta ini, Pak, dan juga banyak sekali masyarakat. Apakah sudah diperhitungkan, Pak, dan sampai kapan mungkin ada target dari Pemprov DKI Jakarta, sampai kapan masyarakat juga harus menjalani kemacetan ini? Ya, kita kan semua tahu kan, kalau idealnya itu ya tentu dengan MRT. Kita semua tahu, tapi MRT butuh 6-7 tahun. Tadi baru kita rapat di kantor Wapres bagaimana untuk mempercepat MRT yang dari timur ke barat. Karena penduduk yang terbanyak penyebaran pemukiman di daerah timur dan barat dari Jakarta. Yang paling singkat lagi apa? Ya, busway. Nah, persoalan busway kenapa begitu parah? 9 tahun busway harusnya punya unit 1.700, kita hanya punya 600 unit. Itu pun 40% tidak layak jalan. Belum lagi ada oknum operator yang nakal kan. Dia tidak mau berhenti di tempat orang nunggu, karena kan dibayarnya per kilometer. Nah, kita mau ambil tindakan tegas kepada mereka. Tidak tegas saja jumlah kendaraan tidak cukup. Makanya kami langsung membuat program membeli 1.000. Tapi sayangnya pengadaan barangnya juga masalah. Nah, kita udah kerjasama dengan LKPP, bahwa dengan e-katalog tahun depan kita bisa beli langsung. Nah, persoalannya kenapa kita lakukan sebelum busnya cukup? Nah, inilah bagian dari sosialisasi, harus dikosongkan dulu. Jangan sampai busnya datang baru kita lakukan, nanti orang kecewa gitu. Tapi kalau udah kosong dulu, orang mulai melihat. Kita biasanya butuh 1-2 bulan untuk lakukan ini. Kemarin saja masih banyak orang pada marah-marah. Kenapa saya masuk jalur busway ditilang katanya? Orang memang salah kok. Tapi kan mereka tidak mengerti itu salah. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, nanti setelah lihat ini kosong, orang kan mulai banding-bandingkan. Yang marah-marah kan yang naik mobil, tapi yang naik bus senang sekarang. Cepat katanya, APTB semua senang. Itu aja. Pak Ahok, Anda lihat sekarang jalur busway, pemantauan Anda di kurang lebih 1 minggu terakhir ini, apakah sudah steril? Apakah masyarakat juga dikatakan ini sudah mulai kena dengan program dan tujuan dari sterilisasi busway? Atau justru takut karena dendanya 1 juta rupiah, Pak Ahok? Jadi saya pikir ini manusiawi ya. Sama seperti orang Singapura. Orang Singapura kalau begitu mendarat di Batam, itu ngeludah buang puntung rokok seenaknya itu. Kenapa dia di Singapura tidak berani? Karena ada denda $500. Nah, itu masalahnya. Jadi saya kira memang harus ada, itu dalam undang-undang manapun dan perda manapun, ya harus ada hukuman. Nah, hukuman ini yang membuat orang takut. Tadi saya baru datang dari pengadilan tinggi, kita bilang kalau denda jangan 100.000, kalau 100.000 PKL apa itu harus 500.000. Kita juga bilang sama jaksa, orang yang menduduki tanah-tanah terlarang di DKI harus kita gugat, biar dipidana bangkrut saja. Enak aja kamu dudukin tanah DKI, membuat kios-kios kamu sewakan, tidak pernah digugat, hanya dibongkar malah nuntut lagi kan. Sekarang kita mau gugat. Jadi saya kira dengan cara seperti ini momentum untuk melakukan tertib hukum.
Kalau ada tertib hukum, maka pasti ada tertib sosial. Itu yang kami yakini. Momentum untuk tertib hukum, Pak Ahok, bisa dilihat juga di layar kaca Anda dan pemirsa juga. Ini adalah kondisi di jalanan Rasuna Said Kuningan saat ini nih Pak. Nah, kondisi juga hujan turun dengan deras Pak, jadi kemacetan juga semakin panjang, banyak sekali mobil yang masuk ke jalur Transjakarta. Dan ternyata tidak ada, mungkin jarang terlihat ada polisi yang mengawasi. Bagaimana tanggapan Anda? Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, ini kan kita sosialisasi dulu. Nanti kita tidak mungkin semua jalur busway kasih petugas, itu tindakan bodoh. Kami akan pasang kamera, ini sudah disetujui bersama. Nanti dengan tangkapan elektronik ini saja, plat Anda nomor berapa, kami akan lakukan tilang. Jadi Anda yang nyebrang, kalau Anda tidak mau bayar tilang, STNK Anda kami blokir. Nah, tinggal persoalan Anda mengganti-ganti plat palsu kan. Nah, kita lagi siapkan nanti elektronik register identifikasi, ERI. Itu yang kita siapkan. Kalau belum ada pun kita akan secara acak. Nah, saya lewatkan jalurnya sama. Begitu ketahuan Anda ganti-ganti plat, Anda menipu plat, begitu kami mau tilang tidak sesuai, kami akan cari Anda kendaraan warna apa, kami akan anggap Anda kriminal dan pidana. Oke. Jadi ini caranya tidak apa-apa, biarkan aja dia lewat dulu. Nanti kita siapkan foto, kita akan foto. Oke, baik. Pak Basuki ditahan dulu, masih juga banyak pertanyaan dari kami mengenai juga jika memang Pemprov DKI Jakarta ingin masyarakat pengendara mobil pribadi pindah ke transportasi umum, apakah sudah aman, tepat waktu, dan nyaman bagi masyarakat? Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News, masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok masih bersama saya di Prime Time News, Pak Ahok. Ya. Iya, Pak, tadi kita kan sama-sama melihat ya Pak, di salah satu ruas jalan di ibu kota, di Jalan Rasuna Said, saya katakan kepada Anda bahwa banyak sekali mobil yang terjebak kemacetan, kemudian akhirnya mereka beralih ke jalur Transjakarta. Itu juga karena masyarakat juga tidak punya pilihan. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Akhirnya kemudian momentum untuk taat hukum pun bukannya kemudian malah tidak terjadi. Sekarang kalau kita kasih jalur busway pun tetap macet. Karena tidak mungkin kan. Kalau kita kasih jalur busway pun mentok juga. Coba lihat sebelum kita lakukan sterilisasi. Semua jalur busway juga macet kan. Jadi ya sebetulnya tidak ada pilihan, memang begitu teorinya. Harus ada satu jalur transportasi umum yang kita bebaskan. Iya, Pak Ahok, di layar kaca Anda juga kami putarkan salah satu cuplikan bagaimana kondisi di jalanan Jakarta. Jalur Transjakarta sangat lowong dengan luas yang juga cukup lebar, sementara 3 jalur mobil lainnya berdesak-desakan dan bermacet-macetan, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita lepaskan itu, coba lihat rekaman-rekaman Metro TV sebelumnya. Kalau kami tidak sterilkan, yang terjadi 4 jalur ya padat juga, tidak jalan kan. Coba aja bandingkan yang lama-lama. Kita lepaskan itu sama padat juga, karena tidak mungkin tiap hari ribuan kendaraan ditambah. Coba kita lihat kalau yang dulu-dulu, sama juga 4 jalur macetnya. Jadi kalau daripada 4 jalurnya macet, lebih baik ada 1 jalur yang kosong. Oke, tapi Pak, 1 jalur itu yang Anda katakan jalur Transjakarta ini, Anda sendiri menyatakan bahwa armadanya kurang seperti itu. Dan juga mungkin soal waktu Pak yang banyak menjadi keluhan bagi pengguna Transjakarta ini. Bagaimana jaminan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa ketika masyarakat berpindah ke angkutan umum, mereka juga tidak dirugikan minimal dari segi waktu? Karena pindah kan tidak mungkin begitu cepat. Jadi semua itu ada proses. Ini proses pendidikan, proses menyadarkan. Sekarang kan sudah ketemu nih rumusnya. Masyarakat sudah mengatakan jalur busway betul, mesti disterilkan. Tapi sayang tidak ada bus gitu kan. Nah udah, kita kalau kasih bus, baru dia udah merasa kapok 1-2 bulan dapat bus, dia mau pindah. Kalau dapat bus baru dulu disterilkan, dia tidak mau pindah. Karena biasanya yang naik mobil pribadi, dia pasti tidak mau. Tidak ada mobil umum manapun di dunia yang bisa mengalahkan kenyamanan mobil pribadi. Itu udah pasti. Nah karena itu kita masih paksa dia. Nanti kamu tinggal pilih saja. Anda kamu nyaman di pribadi, ya silakan. Daripada dulu, saya daripada macet di bus, sempit-sempitan, lebih baik saya macet di mobil pribadi. Kalau tidak sanggup beli mobil pribadi, saya beli motor. Tidak sanggup beli motor, saya kredit motor. Nah sekarang kita bisa bayangkan, orang yang naik bus, sempit-sempitan, itu harus macet, terjebak.
Sekarang walaupun sempit-sempitan, kalau lancar saya pilih naik bus. Nah kita biarkan dulu 1-2 bulan sampai mereka sadar butuh bus, bus kami akan masuk. Memang ini kesalahan juga di Kopaja Metro Mini, kita suruh masuk dia tidak siap. Ya. Kalau yang mobil-mobil jeleknya dia masuk, nanti kalau mogok gimana? Mau pakai helikopter ngangkutnya. Ya nanti semua bus-bus yang reguler ini, kalau dia ada roba pintunya dia boleh masuk ke tengah. Ini juga berguna untuk ambulan kan yang bawa pasien kan. Coba bayangkan kalau keluarga Anda sakit dan itu kena stroke jantung, kalau tidak ada satu jalur pun yang kosong di Jakarta, mati keluarga kamu. Makanya sekarang kita putuskan harus ada satu jalur yang kosong. Apapun risikonya, karena semua jalur juga tetap penuh kan. Daripada semua penuh, satu jalur kosong. Ambulan yang bawa pasien yang gawat silakan masuk. Ini yang kita mau lakukan jadi. Ya sekarang ya biasalah terjadi ribut-ribut gitu. Memang kita pikirin, biarin aja kan. Kan saya bilang kita lebih tidak populer. Ini bisa berakibat kepada kampanye kami bulan April. Kami kan membawa partai. Ini bahaya. Kenapa tidak mau tunggu bulan Mei saja tahun depan? Nah persoalannya bukan matematik. Kalau dimundurkan 6 bulan, bukan berarti mundur 6 bulan selesainya. Tidak. Kalau Jakarta diberikan mundur 6 bulan, bisa 6 tahun lebih parah. Baik Pak Ahok, Anda katakan biarin saja. Intinya adalah memberi kapok supaya kemudian ketika diberikan bus, masyarakat terdorong untuk pindah. Tapi kan Anda juga dalam arti tanda kutip menghukum para masyarakat yang menjadi pengguna dari Transjakarta sendiri karena armada yang juga tidak cukup. Anda katakan hanya 60%, 40%-nya mungkin berbagai alasan tidak bisa beroperasinya. Apa kapan kemudian ada 1-2 bulan bukan Anda lihat terlalu lama Pak untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya menghadapi kemacetan ini? Ya, saya mau jelaskan begini. Sebetulnya penumpang Transjakarta itu telah turun habis-habisan 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Jadi banyak orang tidak sadar. Data kami menunjukkan orang sudah lari dari Transjakarta dengan kondisi yang begitu buruk. Makanya mereka larinya ke motor. Ini fakta. Jadi sebetulnya kalau sekarang orang balik lagi pun ya mirip-mirip saja dari sebelum turun. Jadi itu yang terjadi di situasi bus. Dia bukan berarti orang langsung turun, udah turun. Justru kami melihat orang sudah kecewa dengan Transjakarta. Kecewa bukan soal bus jeleknya. Orang Jakarta bus jelek naik Metro Mini jelek juga naik aja tuh. Jelek-jelek karena tidak ada pilihan. Makanya kami tidak menghukum. Kami tidak mau menghukum, tabrak orang mati lagi. Kita hukum tidak ada kendaraan. Nah karena itu kami melihat ini harus dibuat supaya Transjakarta tetap jadi pilihan. Kalau dia lancar, walaupun masih sempit, orang masih pilih Transjakarta. Asal dia lancar. Ini kuncinya. Jadi kalau dia lancar, sempit-sempit orang tidak terasa. Kita turun dari pesawat juga, naik Garuda kadang-kadang naik pesawat yang lain juga sore-sore tidak ada yang belalai, naik bus juga sempit-sempit. Kenapa kita mau? Kita tahu sebentar aja gitu loh. Jadi kalau macet Transjakarta, saya putuskan saya beli motor kalau nggak bisa beli mobil. Jadi kalau lancar, saya masih suka. Jadi tolong dong wawancara yang naik Transjakarta sekarang lebih enak nggak gitu loh. Nah harusnya seperti itu kan, lebih imbang. Kalau yang punya mobil saya juga marah. Pak Ahok, tapi nunggunya kan... Ini macetnya udah gila Ahok, katanya Ahok, lu gila katanya. Emang gila kita, kalau nggak gila nggak beres. Baik, Pak Ahok, jalurnya memang kemudian lowong, tapi nunggu armadanya lama. Berapa toleransi yang menurut Anda wajar? Karena Pak, hilir mudik Transjakarta di ruas arteri Pondok Indah aja ya Pak. Ini arah Lebak Bulus, headway yang dari Lebak Bulus, dari Pondok Indah ke Lebak Bulus itu 20 menit. Arah sebaliknya kurang lebih 15 menit. Sementara Jokowi menjanjikan kurang lebih 3 menit. Peraturan Menteri Perhubungan juga toleransinya kurang lebih 7 menit Pak. Ini bisa 5 sampai 3 kali dari toleransi waktu yang dijanjikan. Berapa menurut Anda toleransi yang wajar bagi masyarakat pengguna transportasi umum? Saya jujur katakan, ada orang nunggu Transjakarta sampai 1,5 jam. Ada yang sampai 2 jam. Kenapa? Karena kemacetan tadi, tidak sterilnya jalur busway, ada operator yang nakal, ada sopir yang nakal, main sama pengawas, karena dia lewat kilometer kan dibayar. Dia tidak mau berhenti, itu udah berapa kita pecat. Nah, masalahnya operator kalau kita cabut sekarang, busnya tidak cukup. Nah, tunggu bus kami cukup dulu, operator macam-macam, kami betul-betul putus kontrak dan kami akan lepaskan saja. Karena kami sudah akan lakukan e-katalog. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa toleransi? Kami ingin 3 menit. 3 sampai 5 menit, maksimal 10 menit. Nah, itu yang mau kita lakukan. Nah, persoalan sekarang kan belum Pak. Yang nama juga kita tes dulu kan, kita mulai ributnya dulu. Pengamat juga banyak kan, kita dengerin dulu komentar-komentar Anda. Minimal kalau kita sterilkan dulu, kita dengar. Nah, biar Anda kapok 1-2 bulan udah nggak tahan,
Kamu udah pikir ampun nih Jakarta nih, paling nyaci maki kami aja kan, komentar di TV, biarin aja dulu 1-2 bulan ini. Paling kuping aja agak merah dikit, komentarin macam-macam kan. Ya udah biarin aja. Sampai 2 bulan nanti bos kami datang, harta kami perluas tahun depan, Anda akan lupa penderitaan Anda setahun ini. Oke, Pak Bus sampai 1-2 tahun. Anda punya cara yang lain, kasih tahu saya. Pak Ahok, Bus Anda katakan akan datang 1-2 bulan ke depan. Berapa banyak armada Pak jadi totalnya yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan? Kita udah pasti akan masuk kira-kira 694 armada. Jadi lebih banyak daripada jumlah yang 9 tahun yang lalu. Walaupun tidak bisa mencapai target 1000. Nah kita juga ada beberapa sponsor, jadi kita juga minta hibah daripada beberapa perusahaan iklan. Mereka boleh hibah bus, nah dia bebas iklan. Karena ini menjadi milik kami. Nah itu sudah ada buat di Hino. Ada di pabrik Hino, udah Indomobil udah buat. Itu kalau tidak salah 50 bus. Dan kita juga, mereka juga akan menyediakan lagi 50 bus tingkat. Nah ini lagi dalam pembuatan. Nah kalau dari pemerintah pusat mulai membebaskan pajak semua kendaraan untuk bus, nanti bus akan lebih murah lagi. Nah ini akan menolong Kopami Kopaja, Metro Mini meremajakan busnya. Kalau itu diremajakan mereka nggak terdesak ke pinggiran. Jadi di tengah ada yang bus-bus besar. Bus-bus besar juga akan meremajakan diri dengan bisa sebagai pengumpan. Dan pinggir-pinggir akan menjadi bus-bus yang sedang. Nanti yang bus-bus mikro kecil segala macam kami akan pasti hilang. Kami akan merekrut mereka menjadi sopir-sopir Transjakarta. Sopir Transjakarta udah 3,5 kali UMP. Hampir 10 juta sebulan. Oke, Pak Ahok. Pak Ahok, bus armada tambahan 1-2 bulan ke depan, apakah sebenarnya keberadaannya sudah ada dan tapi memang belum dioperasikan atau bagaimana? Sudah beli, kita kan sudah tender kan, ini proses pengiriman, lagi nunggu proses pengiriman saja. Nah karena kita sadar akan masuk di Desember sampai Januari ini, ya udah kita kerjakan dulu nih di November. Supaya Anda mulai belajar bahwa Anda butuh ada 1 jalur disterilkan. Nah, kan berdebat macam-macam kan, ya silakan berdebat, kasih tahu kami saja teori Anda apa yang benar. Saya cuma tanya Anda begitu saja, Anda ingin semua jalur macet atau ada 1 jalur yang kosong? Nah maunya semua kosong. Ya, maunya semua lancar dong Pak, sebenarnya harusnya idealnya penuh seperti juga, itu. orang Jakarta kaya-kaya, tetap masih ada yang umum juga. Pak Ahok, tadi Anda katakan soal pajak Pak, bagaimana progresnya? Anda merasa bahwa memang macet merupakan beban yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI. Tapi didukung nggak sih dengan pemerintah pusat, terutama soal pajak ini? Dikatakan bus Transjakarta ini kena pajak sekitar 45%. Sementara mobil murah saja mungkin pajaknya tidak ada pajak. Pemerintah pusat sangat dukung, jadi kadang-kadang orang anggap nggak dukung. Tadi saya baru rapat dengan Wamenhub di kantornya Wapres, dengan UKP 4, dengan Bappenas, dengan Kementerian Menko. Jadi pusat mendukung habis, secara lisan mereka sudah setuju untuk membebaskan pajak ini. Tapi tentu bukan semua pajak Anda import, harus mobil-mobil mungkin yang sudah punya agen di Jakarta. Supaya kami waktu servis kami bisa lakukan e-katalog, tidak perlu tender. Jadi pusat sangat dukung, termasuk kereta api. Kita akan selesaikan dulu untuk yang ke bandara. PT KAI juga terus tambah gerbong. Kita juga akan membuat yang layang. Nah termasuk kita juga akan didukung habis di dalam hal BBM. Kita lagi berpikir juga begitu semua bus gratis ini jalan, kita mungkin BBM subsidi hilang dari DKI. Supaya orang betul-betul kalau tidak punya duit naik bus gratis saja kami sediakan. Jadi lebih adil. Pak Ahok, ini kita tampilkan lagi gambar, ini live Pak di Rasuna Said, jalanan semakin macet, semakin parah. Anda yakin mereka akan kapok ya Pak dengan treatment dan kebijakan Anda? Seperti Anda nggak kasihan Pak dengan warga ini Pak? Yang kemudian terjebak macet, hujan, bahkan mungkin ada potensi banjir di beberapa titik. Kan saya bilang kan, sebelum kami sterilkan, fotonya juga mirip, cuma bedanya 4 jalur penuh mobil. Kalau sekarang kan keren, ada 1 yang kosong kan, dilewatin bus. Nah itu ada Metro Mini. Itu ada Metro Mini yang nakal tuh Kita Pak udah Ahok. bilang Metro Mini kalau mau bagus boleh masuk. Ini kalau zombie-zombie ini nggak boleh masuk. Nanti ada mobil bagus kami singkirkan nih zombie-zombie ini, udah nggak layak jalan ini. Ya kan jadi bagus kan, dulu kan pemandangan penuh mobil. Sekarang ada 1 jalur yang kosong. Nanti kan Jakarta udah lebih manusiawi sekarang. Oke, Pak Ahok, Anda kemana-mana pakai 4Rider atau tidak pakai 4Rider, Pak Ahok? Kalau pulang semua tidak, kecuali ada rapat. Kalau tidak ada rapat, saya tidak pernah pakai 4Rider.
Jadi dengan kepadatan Kita seperti ini, rapat karena rider butuh itu waktu, bisa pun kita tidak tutup jalan. membuka jalan untuk Anda, Pak Ahok, dengan kemacetan yang luar biasa seperti yang Anda lihat ini? Tidak bisa, kalau udah macet gitu kita juga diam aja, ikutin aja. Makanya saya kadang bawa nasi, bawa kue tiaw di dalam mobil, makan. Baik Pak Ahok, satu lagi nih Pak Ahok. Tadi saya dapatkan nomor pengaduan Transjakarta. Ada nomornya 021996583114 yang katanya pelayanannya 24 jam. Saya sudah telepon 5 kali Pak, tidak ada yang mengangkat telepon saya. Bagaimana tanggapan Anda nih Pak? Ini pasti aduan mengenai Transjakarta kemacetan juga pasti banyak. Iya. Jujur aja, saya BBM kepalanya pun tidak bisa balas cepat. Karena mereka memang betul-betul tidak punya kendaraan lagi. Jadi Anda mau teriak, orang SMS saya kok, hampir tiap malam kalau jam-jam segini orang SMS, Pak saya udah nunggu 1 jam, 2 jam, mana gitu. Kita nggak punya kendaraan. Karena ini 9 tahun hanya 600 unit. Itu persoalan kita, dan kita desak kendaraan sedang ini untuk meremajakan dirinya, dia juga tidak mampu, karena kendaraan juga mahal. Jadi ini di situasi memang, makanya ini harus lakukan satu tindakan operasi, seperti orang sakit, yang sakit, tapi tidak apa-apa. Ya kira-kira 3 bulan inilah Anda mulai marah-marah kan ke depan, kami sudah siap dimarah-marahin kok. Daripada nanti udah 2-3 tahun dimarah-marahin lebih gawat. Kita biarkan juga tetap macet. Mudah-mudahan ini kemacetan bisa terurai. Kita lihat juga bagaimana efektif dan juga naik bus lah, terlalu cantik repot nanti. Kalau sekarang sampai busnya cukup baru bagus. Baik, kita tunggu ya Pak, 1-2 bulan ke depan ya Pak dengan armada barunya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat beraktivitas kembali.